Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Materi kita kali ini adalah mengenai persamaan kuadrat. Memang materi ini sudah dipelajari di SMP, tapi karena persamaan kuadrat merupakan dasar untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, alangkah lebih baik apabila kita ulangi kembali membahas materi ini. Tonton videonya sampai habis, biar kalian tidak bingung apabila nanti kita melanjutkan pembahasan di video berikutnya. Tetap semangat dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Kita mulai dari bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dia dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Kenapa Bang A-nya tidak sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, kita substitusikan dia nanti ke persamaan, tinggal BX tambah C sama dengan 0 itu merupakan persamaan linear. Makanya syarat pertamanya dan syarat mutlaknya adalah A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian karena dia persamaan kuadrat, ingat kuadrat berarti dia mempunyai dua akar. Andaikan akar-akarnya kita buat X1 dan X2 atau P dan Q atau A dan B dan lain-lain. Kenapa dia disebut sebagai akar? Yang ini ya, disebut sebagai akar karena apabila X1 kita substitusikan ke persamaan akan memenuhi sama dengan 0. Jadi kalau seandainya saya buat X kuadrat dikurang 2X dikurangi 3 sama dia dengan 0, dia mempunyai akar-akar 3 dan minus 1. Minus 1 disebut sebagai akar karena apabila kita substitusikan, misalkan ini kuadrat dikurang 2 dikali minus 1 dikurang 3, dia nanti akan sama dengan 0. Coba kita cari, yang ini tadi adalah 1, kemudian yang ini 2 dikurangi 3, ini hasilnya 3 kurang 3 sama dengan 0. Itu dia artinya. Berarti minus 1 adalah akar. Karena di sini sudah kita singgung dia mengenai akar, sekarang coba kita lihat bagaimana cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi cara menentukannya yang pertama yang biasa sudah kita lakukan adalah dengan cara memfaktorkan. Kemudian ada nanti yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga nanti dengan rumus ABC. Yang mana untuk rumus ABC nanti X1 2 sama dia dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah ini biasanya ya Sobat Matematika, kalau kita tidak bisa memfaktorkannya, kita akan melakukannya dengan rumus ABC karena baik dia nanti real ataupun imajiner bisa diselesaikan dengan rumus ABC. Tetapi khusus untuk dengan memfaktorkan, kita akan bisa memfaktorkannya biasanya apabila diskriminannya nanti lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi sekarang coba kita lihat contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dia dengan 0. Nah, kita mulai dari memfaktorkan ya. X kuadrat dikurang 3X kurang 10 sama dia dengan 0. Dengan cara memfaktorkan, cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya minus 10, dijumlahkan hasilnya minus 3. Berarti kita lihat minus 10, kemungkinan perkaliannya adalah minus 5 dengan 2, minus 10 dengan 1, atau minus 1 dengan 10. Kemudian yang ini minus 2 dengan 5. Nah, kan kemungkinannya hanya yang ini. Jadi yang memungkinkan apabila dijumlahkan hasilnya minus 3 adalah yang ini nih. Sehingga tinggal kita buat di sini minus 5 plus 2. Dari sini X sama dengan kurang 5 sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0, atau dari sini X-nya 5, X-nya minus 2. Nah, sekarang coba kita buat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau dia dengan melengkapkan kuadrat sempurna kira-kira seperti ini, X kuadrat dikurang 3X minus 10-nya kita operkan dia ke kanan ya, kita buat dia ke bentuk kuadrat seperti ini. Yang kita isi di sini adalah setengah dari 3-nya, berarti jadi 3 per 2. Apabila ini kita kuadratkan kan hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2 kali ini, berarti 3X
tapi masih ada tambah 9 per 4 nih kuadratnya ini. Berarti harus kita kurangkanlah di sini 9 per 4 sama dia dengan 10. Atau bisa kita buat di sini X dikurang 3 per 2 dikuadratkan sama dia dengan 10 tambah 9 per 4. Ini 40 tambah 9 berarti 49 per 4. Untuk menghilangkan kuadrat berarti harus kita akarkan kanannya. X kurang 3 per 2 sama dia dengan plus minus akar 49 per 4. X kurang 3 per 2 sama dengan plus minus akar 49 adalah 7, akar 4 adalah 2, atau sama dia dengan 3 per 2 plus minus 7 per 2. Jadi X satunya adalah 3 per 2 tambah 7 per 2, atau sama dengan ini ya, 10 dibagi 2 berarti 5. Kemudian X2 nya 3 per 2 dikurang 7 per 2 sama dia dengan minus 4 dibagi 2, minus 2. Nah, seperti itu ya, ini dengan memfaktorkan, yang ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan rumus ABC, di sini saja saya buat ya. Lihat di sini, kalau dia dengan rumus ABC, maka kita cari dulu A. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Kemudian B-nya koefisien dari X minus 3, C-nya konstanta, yaitu minus 10. Kita masukkan kemari, maka X12 sama dia dengan min B. Berarti minus minus 3, 3 plus minus akar dari B kuadrat. Minus 3 dikuadratkan yaitu 9, kurang 4AC. Berarti 4 dikali 1 dikali minus 10 per 2A. A-nya adalah 1. Sama dia dengan 3 plus minus, ini minus kali minus berarti jadi positif, 4 dikali 10, 40 tambah 9 akar 49 atau sama dengan 7 per 2. Maka dari sini X1 nya kita ambil yang positif, 3 tambah 7 per 2 atau sama dengan 5. Kemudian satu lagi X2, 3 kurang 7 per 2 berarti hasilnya adalah minus 2. Nah sama ya. Jadi mau memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC pun seakan sama hasilnya. Biasanya kita akan nanti menggunakan dengan cara memfaktorkan karena dia lebih gampang. Akan tetapi seperti yang sudah saya bilang tadi, apabila kita tidak bisa memfaktorkannya atau susah mencari hasil kali atau penjumlahan dari dua buah bilangan, maka kita akan melakukannya dengan rumus ABC. Kalau dengan kuadrat sempurna bagaimana Bang? Nah ini khusus untuk beberapa hal nanti kita lakukan kuadrat sempurna biar lebih gampang. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis akar. Untuk jenis-jenis akar sendiri itu didasarkan kepada diskriminan, di mana diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Diskriminan ini nanti sering juga kita sebut dia dengan pembeda. Pembeda yang bagaimana? Yaitu dia membedakan kedua jenis akarnya. Jadi apabila nanti diskriminannya lebih besar dari 0, maka kedua akarnya real dan berlainan atau berbeda. Diskriminannya sama dengan 0, kedua akarnya real dan sama atau kembar. Kemudian diskriminannya lebih kecil dari 0, kedua akarnya tidak real atau imajiner. Jika diskriminannya sama dengan K kuadrat, atau di mana K kuadrat itu adalah bilangan-bilangan kuadrat ya, 1, 4, 9 dan seterusnya, maka kedua akarnya adalah rasional. Sebagai contoh coba kita lihat persamaan X kuadrat dikurang 3 X tambah 3 per X kurang 2 sama dengan P mempunyai akar real sama, maka nilai P sama dengan berapa? Maka solusinya X kuadrat dikurang 3 X tambah 3 per X kurang 2 sama dengan P. Nah karena ini masih bentuk pecahan, kita coba kalikan, kali silang dulu, maka kita peroleh X kuadrat dikurang 3X tambah 3 sama dengan PX dikurangi 2P. Kita usahakan dia menjadi bentuk persamaan kuadrat
Berarti kalau dia persamaan artinya di kanan dia sama dengan 0. Kita operkan ke kiri semua, maka x kuadrat dikurangi 3x kurang px ditambah 3 tambah 2p sama dengan 0. Kita gabungkan yang sejenis, berarti x kuadrat dikurangi 3 tambah px. Ya, bisa ya, ini minus 3, yang ini minus p. Ditambah 3 tambah 2p sama dengan 0. Nah, dari sini kan sudah bisa kita peroleh bahwa A adalah koefisien dari x kuadratnya 1, kemudian B-nya koefisien dari x yaitu minus 3ku tambah P, kemudian C-nya adalah 3 tambah 2P. Dan tadi dia adalah akar real kembar atau akar real sama, berarti diskriminannya sama dengan 0. Tadi rumus diskriminan adalah Pi kuadrat dikurangi 4AC sama dia dengan 0. Kita masukkan nilai-nilainya. Minus 3 tambah P dikuadratkan dikurangi 4A-nya 1, C-nya 3 tambah 2P sama dia dengan 0. Kita kuadratkan berarti negatif dikuadratkan habis. Jadi tinggal 9 ditambah 2 kali 3 dikali P, 6P ditambah P kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 3, 12. 4 dikali 1 kali 2P berarti minus 8P sama dia dengan 0. Kita sederhanakan kembali, P kuadrat 6P dikurangi 8P kurang 2P, 9 dikurangi 12 kurang 3 sama dengan 0. Kita coba faktorkan, cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 3 dijumlahkan minus 2 yaitu minus 3 plus 1. Maka dari sini P-nya sama dengan 3 atau P sama dengan minus 1. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk soal selanjutnya, persamaan kuadrat M kurang 1 X kuadrat tambah 4X tambah 2M sama dengan 0 mempunyai akar-akar real berbeda, maka nilai M adalah, kita lihat ya solusinya. Dari sini nilai A sama dia dengan koefisien dari X kuadrat M kurang 1, B-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah 2M. Maka syaratnya kalau dia akar real berbeda, maka diskriminannya lebih besar dari 0. Tadi rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar dari 0. Kita masukkan nilai-nilainya. B-nya tadi adalah 4 dikurang 4A-nya M kurang 1. Kemudian C-nya 2M lebih besar dari 0. 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali M dikali 2M berarti 8M kuadrat, kemudian minus-minus berarti jadi tambah 4 kali 1 4 dikali 2M 8M lebih besar dari 0. Ya, sama-sama kita bagi minus 8. Maka kita peroleh dari sini M kuadrat dikurang jadinya M dikurang 2, tandanya jadi lebih kecil dari 0. Cari dua buah bilangan apabila kita kalikan hasilnya adalah minus 2 dan dijumlahkan minus 1, berarti minus 2 dengan plus 1. M-nya adalah 2, kemudian M-nya minus 1. Kita coba arahkan dia ke garis bilangan seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Di sini minus 1, yang ini 2. Lihat koefisien dari M kuadratnya positif, berarti mulai dari kanan plus, min, plus. Yang diminta adalah lebih kecil, maka penyelesaiannya adalah negatif. Untuk yang ini M-nya di antara minus 1 dan 2, tidak ada sama dengannya. Maka jawabannya adalah yang A. Sekarang kita masuk ke jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar. Jika ada sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dia dengan 0, akar-akarnya X1 dan X2
Biasanya kalau ada nanti persoalan-persoalan seperti ini, selalu arahkan dia ke jumlah akar, yaitu X1 tambah X2. Rumusnya nanti adalah min B per A. Kemudian X1 kali X2 C per A. Dan satu lagi dia, X1 kurang X2 adalah akar D per A. Ini dia bisa saja dia plus minus karena akar nanti ya. Dan ada nanti rumus-rumus lain, dan rumus-rumusnya ini penting kalian ketahui karena sering juga nanti digunakan untuk persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan akar, yaitu apabila ditanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu nanti adalah X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 X2. Apabila ada X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat, maka ini nanti hasilnya X1 kurang X2 X1 tambah X2. Saya rasa yang ini sudah sering ya. Kemudian X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, ini nanti sama dia dengan X1 tambah X2 dipangkatkan dengan 3 dikurang 3X1 X2 dikali X1 tambah X2. Kemudian sering juga nanti dibuat 1/X1 tambah 1/X2. Ini nanti tinggal kita samakan penyebutnya, yaitu jadi X1 tambah X2 X1 kali X2. Kemudian apabila dibuat nanti X1 per X2 ditambah X2 per X1, itu adalah tinggal samakan juga penyebutnya, yaitu di bawah X1 X2 ini kalikan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tadi kan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sudah ada hasilnya, yaitu X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 X2 per X1 X2. Sebagai contoh, coba kita lihat di sini. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurang AX tambah A tambah 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 kurang X2 sama dengan 1, maka nilai A sama dengan berapa? Nah, dari sini kita lihat dulu. Koefisien dari X kuadratnya yaitu 1, berarti A-nya lah ya 1. Kemudian B-nya adalah minus A dan C-nya A tambah 1. Kita lihat dulu di sini. X1 kurang X2 sama dengan 1. Tadi X1 kurang X2 rumusnya adalah akar D per A. Sama dia dengan 1. Akar D-nya tinggal, atau kita kalikan silang ya, maka akar D sama dia dengan A. Akar D-nya tadi adalah akar dari B kuadrat dikurangi 4AC sama dia dengan A. Menghilangkan akar berarti harus kita kuadratkan kiri dan kanan. Tinggal kita masukkan nilainya. B-nya adalah minus A dikuadratkan dikurangi 4A-nya 1, C-nya A ditambah 1 sama dengan A kuadratnya adalah 1 kuadrat. Ini hasilnya A kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali A berarti 4A. 4 kali 1 kali 1 kurang 4 sama dengan 1. Atau A kuadrat dikurang 4A minus 4 kurang 1 kurang 5 sama dengan 0. Maka dari sini coba kita faktorkan. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 5 dijumlahkan minus 4. Pastinya adalah minus 5 plus 1. Kita peroleh dari sini A sama dengan 5 atau A sama dengan minus 1. Untuk contoh yang lain, akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurang X tambah 9 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka nilai dari X1 per X2 tambah X2 per X1 sama dengan berapa? Oke, dari sini A sama dengan 3, B-nya sama dengan minus 1, C-nya sama dengan 9. Tadi kan sudah saya arahkan, apabila dia berkaitan dengan akar-akar selalu arahkan dia ke penjumlahan akar dan perkalian akar. Penjumlahan akar tadi rumusnya adalah min B per A. Minus B-nya adalah minus 1 per A-nya adalah 3. Maka
hasilnya sepertiga. Kemudian X1 X2 rumusnya tadi adalah C per A, C-nya adalah 9, A-nya 3 sama dengan 3. X1 per X2 ditambah X2 per X1. Tadi kan sudah kita buat rumusnya ini, samakan penyebutnya. X1 X2 di atas jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, atau sama dia dengan penjabaran X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2 X1 X2 per X1 X2, sama dia dengan X1 tambah X2 dikuadratkan adalah sepertiga kuadrat dikurang 2 X1 X2 per X1 X2, sama dia dengan ini 1/9 dikurangi dengan 6 per 3. Samakan penyebutnya yang di atas. Ke per 9, 1 dikurang 9 dikali 6, 54 per 3. Ini kalikan 9 dengan 3 berarti jadi ke per 27. 1 kurang 54 adalah minus 53. Maka hasilnya adalah yang A. Kita lihat contoh selanjutnya. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X kurang 5 sama dengan 0, maka nilai dari alfa pangkat 4 dikurang 28 alfa sama dengan berapa? Tadi persamaan kuadratnya diketahui X kuadrat dikurang 2X tak kurang 5 sama dengan 0. Akar-akarnya alfa dan beta. Ini sebenarnya merupakan soal dari definisi atau bentuk umum dari persamaan kuadrat. Alfa dan beta dia disebut sebagai akar apabila alfa ataupun betanya kita substitusikan dia ke persamaan, maka akan memenuhi hasilnya sama dengan 0. Dengan kata lain, dari sini bisa kita buat bahwa alfa kuadrat dikurang 2 alfa kurang 5 pasti akan sama dengan 0. Betanya tidak usah kita buat karena yang diminta hanya alfa. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa alfa kuadrat itu pasti sama dengan 2 alfa tambah 5. Betul ya? Coba sekarang kita lihat. Kita pangkat 4 kan nih, biar hasilnya ada pangkat 4. Berarti alfa kuadrat dikuadratkan sama dia dengan 2 alfa tambah 5 dikuadratkan. Akan kita peroleh alfa pangkat 4 sama dia dengan 2 alfa pangkat 2, 4 alfa kuadrat ditambah 2 kali 2 alfa kali 5. 4 alfa kali 5 berarti 20 alfa. Kemudian 5 pangkat 2 tambah 25. Alfa pangkat 4 sama dia dengan alfa dikali alfa kuadrat tadi adalah 2 alfa tambah 5. Ditambahkan 20 alfa tambah 25. Alfa pangkat 4 sama dia dengan ini hasilnya adalah 8 alfa tambah 20 alfa berarti jadi 28 alfa. 4 dikali 5, 20, tambah 25 berarti tambah 45. Ini operkan dia ke kiri, alfa pangkat 4 dikurang 28 alfa, hasilnya sama dengan 45. Nah, yang ditanya tadi adalah alfa pangkat 4 dikurang 28 alfa. Sehingga optionnya yang benar adalah yang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas barusan bisa membantu kalian semua dalam proses belajar di rumah selama daring ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Bantu channel ini untuk berkembang dengan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa buat yang baru menonton untuk subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lain. Tetap semangat dan salam sehat. Bye.